Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, sebentar, salah pencet. Oke, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini tanggal berapa ini? 15 Januari 2026. Itu saya mau informasikan bahwa ya, info GTK semester genap sudah bisa diakses. Nih, teman-teman. Caranya adalah silakan teman-teman ketik aja di Google ya, info GTK gitu ya di browser. Nanti teman-teman cari yang ini, yang info.gtk.kemen ya, yang belakangnya kemendikdasmen.go.id. Kalian buka, lalu silakan login menggunakan akun PTK masing-masing ya. A9RC. Nah, kita masuk seperti biasa ya. Kemudian kita masukkan OTP-nya. Ini saya cek dulu. Mana Bu Wahyu yang info GTK. Nah, ini sebentar. 966 934. 966 934. Kita konfirmasi. Nah, ini dia tampilan info GTK-nya itu benar-benar baru. Tadi saya sudah coba buka dan ternyata benar sudah bisa diakses dan tampilannya itu baru, benar-benar berbeda dengan yang kemarin atau sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Jadi jangan kaget jika info GTK kalian tampilannya berubah. Yang pertama, ini berkaitan dengan tampilan progres penyaluran tunjangan profesi guru. Ini bisa dilihat di sini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Artinya, kemungkinan besar penyaluran TPG dilakukan setiap bulan itu akan terrealisasi. Buktinya adalah progres salur TPG di sini ada per bulannya. Kalau kemarin kan per triwulan, sekarang per bulan. Itu yang pertama di info GTK ini yang baru. Kemudian progres SKTP-nya juga di sini ada 3 tahapan. Yang pertama sinkronisasi dapodik, kemudian ada validasi, kemudian SKTPG ya. Nah, ini yang kemarin mungkin biasanya itu kode 02, terus nanti jadi kode 16, setelah 16 jadi 007 gitu-gitu teman-teman. Nanti mungkin ini akan jadi centang atau apa gitu ya. Kita lihat saja nanti ke depan. Kemudian selanjutnya adalah di bagian bawah ini ada berkaitan dengan hasil validasi yang tampilannya menurut saya ini jelas lebih friendly gitu ya, lebih enak dilihatnya teman-teman. Ini kalau yang hijau ini kan kita nggak perlu scroll ke bawah nih karena sudah terangkum dalam satu tampilan ya. Jadi misalnya nih NUPTK dan NIK-nya oh valid, berarti udah beres nih, nggak usah dipikirin ya. Nah, yang belum valid status proses validasi ini status masih menunggu validasi karena memang belum melakukan validasi di pusat ya. Yang pertama, pusat memang belum melakukan validasi. Yang kedua, ini juga memang masih uji coba. Ini tampilannya baru ya. Jadi jangan kaget kalau jam mengajarnya masih nol. Saya sudah sinkron tapi belum terdata di info GTK. Ya sabar karena masih proses teman-teman. Termasuk ini nih rekening banknya status tidak valid. Rekening tidak ditemukan. Itu abaikan dulu saja. Ini masih uji coba. Padahal di sini rekeningnya ada ya. Makanya kita biarkan saja terlebih dahulu, teman-teman, ya. Jadi, yang penting saat ini adalah kalian bisa login terlebih dahulu ke info GTK. Contoh, ini keaktifan juga sama. Kenapa statusnya belum aktif? Karena saya belum sinkron nih dapodiknya nih, ya. Saya belum sinkron dan guru ini belum masuk di rombel, belum masuk pembelajaran sehingga keaktifannya belum terbaca. Pemenuhan jam mengajarnya juga belum terbaca. Gitu, teman-teman ya. Misal nih, saya sudah sinkron Bang, tapi kok jam mengajarnya masih nol? Ya karena belum masuk ke info GTK. Karena info GTK itu tidak instan langsung masuk datanya setelah sinkron ya, teman-teman. Butuh waktu gitu, teman-teman ya. Nah, misal teman-teman mau melihat pemenuhan beban mengajar, kalian di sini kalian diklik aja yang ini.
Diklik gitu, oh jam mengajarnya masih 0, jam linearnya masih 0, tugas tambahan masih 0, total jam linearnya juga masih 0. Karena ya itu tadi, saya belum sinkron dapodik. Itu ya penyebabnya. Kalau sudah sinkron, tapi masih belum terbaca, berarti masih nunggu butuh waktu minimal berapa hari gitu, sampai proses validasi berikutnya gitu teman-teman ya. Kemudian misalnya ini yang nggak lengkap kan cuma keaktifan, kemudian rekening, dan pemenuhan beban mengajar. Kalau ini berarti memang benar-benar semuanya berdasarkan dari Dapodik ya. Jadi nanti belum divalidasi pusat, sabar aja. Dan saya memang belum sinkron. Kalau mau lebih detail kalian bisa scroll ke bawah. Nah, ini dia tampilan yang seperti info GTK sebelumnya ya, yang mana ini detail tampilannya, ini juga detail, di bawah detail, detail, detail gitu, tugas tambahan apa, jam mengajarnya berapa gitu, mapel apa saja, itu ada sebenarnya di bawahnya. Cuma kalau saya cukup lihat ini aja udah ya. Oh, saya kurang di pemenuhan jam mengajar. Saya klik, oh ternyata jam mengajar saya cuma sekian, tugas tambahan saya sekian. Nah, nanti lebih enak gitu ngelihatnya teman-teman ya. Jadi itu untuk info GTK terbaru. Nah, mari kita bahas beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait info GTK semester genap. Yang pertama, saat ini masih uji coba. Jadi datanya belum sempurna ya. Terus penyaluran TPG jelas per bulan. Ini udah kalau menurut saya udah 90% sih ya, karena tampilannya memang seperti itu. Kemudian eh, setelah sinkron, data belum tentu langsung masuk ke info GTK. Butuh waktu, jadi sabar, jangan maksa operator supaya datanya segera masuk ke info GTK. Apalagi ini penyaluran mau tiap bulan, jadi kalian memaksa segera ini, segera itu. Sabar ya teman-teman ya. Jadi butuh waktu. Oke, jadi Bapak Ibu Guru sabar, Bapak Kepala Sekolah sabar. Kemudian nanti proses validasi itu bertahap. Jadi, jika ada guru lain sudah valid, belum tentu Anda Anda juga akan Anda juga ikut valid. Karena bisa saja Anda belum tervalidasi pusat. Itu ya, jadi nanti pas pertama kali ada validasi nih terkait jam mengajar dan lain sebagainya, kalau guru A sudah valid kok saya belum? Ya mungkin Bapak memang belum tervalidasi atau mungkin Bapak atau Ibu itu memang jam mengajarnya belum terpenuhi gitu ya. Nah, syarat valid info GTK adalah mengajar linear 24 jam, baik jam pelajaran dan tugas tambahan. Jadi, baik jam pelajarannya maupun tugas tambahan di total itu minimal 24 jam. Kemudian yang keenam, guru wali wajib untuk semua guru di SMP dan SMA sederajat ya. Jangan lupa nih untuk SMP dan SMA sederajat wajib banget input guru walinya. Jangan sampai lupa karena guru walinya itu kita harus input lagi manual teman-teman ya. Harus banget manual lagi nih di info GTK di Dapodik ya. Jadi benar-benar harus sabar ya buat teman-teman operator terutama ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, proses validasi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan uji coba untuk pertama kalinya. Jadi nanti di bulan Januari kemungkinan memang akan ada validasi di info GTK ya. Jadi buat teman-teman sabar ya. Kalau misalnya operatornya memang masih ada kendala di Dapodik,
ya terkait invalid dan belum selesai sinkron, ya ndak apa-apa. Mungkin bisa ikut di validasi tahap berikutnya gitu. Ya yang jelas tidak akan merugikan Anda kok ya teman-teman. Dan buat Bapak Ibu guru harap bersabar. Oke. Jadi itu saja informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan info GTK yang mana di semester genap ini sudah bisa diakses dan sudah bisa dilihat data valid dan tidak validnya. Untuk lebih jelasnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu guru boleh tinggalkan pesan aja di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.